Jadi setiap Kamis jam 8 ya, karena Kamis ini hari yang biasanya paling kosong orang-orang ini. Kalau Jumat itu weekend kok, termasuk weekend jedaan gitu ya, di weekendin gitu. Gitu kan. Kalau Sabtu gereja, Minggu gereja, Senin sate, Selasa live katanya, makanya nggak ikut juga, kayak gitu kan. Rabu apa, Kamis lah yang paling sepi ya. Jadi rata-rata Kamis Jumat ya Foundation of Faith. Nanti Foundation of Faith itu kurang lebih di Juni, atau Juli, ya. Karena itu pembahasannya terlalu berat ya guys. Alat Tritunggal, kebangkitan orang mati, kayak gitu. Terus penamaan Tuhan kayak gitu. Nah, nanti kita belajar di situ. Itu nggak mempengaruhi keselamatan, kok tenang aja. Jadi kita taruhnya jarang-jarang. Yang sering nanti Foundation of Faith Tuhan ini bisa 2 kali dalam 1 semester. Jadi kayak bisa Januari sama Juli itu Juni gitu. Jadi perbandingannya 2:1. Ya, gitu. Karena banyak jiwa kita positif, banyak jiwa-jiwa baru kan. Wah, kita harus positif. Jadi butuh penanaman biji. Ini muka air pengen tak konjuk ya gitu loh. Kayak gemes gitu. Gitu ya. Oke, bertanda guys. Ya, jadi jangan ngambek kan ini kayak Feli. Ayo coba cewek Rik. Nanti kamu gak bisa capek. Coporean. Ya. Nah, kamu itu jangan buka tutup nanti guys buka lagi kapok lu. Aduh. Nah, jadi hari ini keselamatan, minggu depan baptisan Roh Kudus dan baptisan air. 3 minggunya 2 minggu lagi ngomong tentang karunia Roh Kudus ya. Kita ambil dari Ibrani kalian tahu kayak gitu. Mereka bisa cari lah. Ini asas-asas dasar dari kekristenan ya. Jadi pastikan kalian ikut semuanya, jangan bolong guys. Kalau enggak kalian kan bingung, kenapa ya di Bible itu sini bahasa Roh ya, kayak gitu. Tantangannya bab Roh Kudus kayak gitu. Baptisan air aja. Nah, kita jelaskan semua di ini ya. Oke, ada ujian enggak ada guys, enggak ada ujiannya ya. Enggak ada ujiannya. Ya, kalau ada ujian nanti Erik Remedi kan repot aku. Enggak bercanda, Rik. Tak apa-apa nanti tinggal suap aja. Bercanda. Oke, bercanda. Oke, nah nanti hakimnya datang loh ke aku. Kok jadi disuap ya? Gitu ya. Nah, aduh. Oke, kita menunggu jam 9 kita. Nah, jadi harapanku untuk kalian bisa ikut seluruhnya sampai Foundation of Faith tuh. Nah, coba nanti Foundation of Faith ini lumayan bagus-bagus materinya. Coba perband testimoni dari Foundation of Faith tuh. Yang begitu apa? Materinya. Ya, Ngelek jadi halo, tes. Halo, aku ngelek ya. Ya tunggu guys, loncat dulu ya, Feli. Chat. Bagaimana testimoni Foundation of Faith itu sampai 11:30 malam, Jungkok. Udah ngelek bareng. Terakhir 3 jam. Nah, oke, nyatanya ekspres. Betul. Soalnya ayat itu bisa, ayat ini, ayat itu sungguhan guys. Kalau kalian denger itu sampai bingung kan. Sungguhan. Sing jelas aja belajar dulu 3 jam. Kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir gitu ya. Oke. Betul. Ya, kalau EW ini nyando itu langsung set. Ya, misalnya gini, Lukas 5 muncul langsung. Wah, tangannya tuh kayak gini. Set. Ya. Nah, oke, jadi kita mulai ya guys. Kita doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami ingin belajar tentang keselamatan. Ajari kami Roh Kudus untuk kami buka hati. Untuk benar-benar kami paham apa yang jadi isi hatimu. Dan biarlah Foundation of Faith ini benar-benar jadi rema buat kami. Untuk kami yakin bahwa Engkau benar-benar telah menyelamatkan kami. Thank you Jesus. Dalam namamu kami berdoa dan bersyukur sama-sama. Katakan amin. Oke, disclaimer dulu. Bahasanya masih beda kalau di Foundation of Faith One ya. Bahasanya beda. Ini seperti kita pengajaran namanya. Oke, jadi tema ini itu tentang keselamatan. Ya, aku nggak mau tanya orang-orang yang sering ikut kayak Ruben, Feli, tidak tahu jawabannya. Erik, dari Erik. Oke, kamu jadi masuk surga nggak? Dengan posisi sekarang dan alasannya kenapa? Gak apa-apa, jawab apa adanya guys. Gak ada penghakiman. Ragu boleh,
iya boleh, enggak boleh, alasannya kenapa. Nggak ada penghakiman. Wah, ini gini, oh enggak, coba. Ya kalau dari aku sih yakin ya, karena Yakin ya? yang pertama, ya yakin. Jadi kamu gitu loh, yakin ya? Yakin. Karena yang pertama kan udah baptis air. Nah yang kedua juga udah apa ya, terima Roh Kudus ya gitu. Ya terima Roh Kudus. Baptis Roh Kudus. Ya kayak itu. Oke, jadi yakinnya bener ya. Kita perlu maka kita perlu belajar ini gitu kan supaya pahamnya. Ini kok masalah baptisan mungkin kita ngomong jadi mungkin bakal di-spill juga di Blakir ya, karena kan juga masuk ke baptisan air dan Roh Kudus gitu. Nah, saya jadi salvo sama Jungko hari ini ya, si paling harinya dia Jungko. Kamu pulang dari barber itu yang paling ganteng ya, sama seminggu ya kayak gitu. Seminggu itu masa paling ganteng ya katanya ya. Oke, ini biar nggak terlalu tegang ya guys, karena aku udah mau pengajaran takut kata-katanya terlalu tegang. Gak ada teh lagi, tehku habis guys. Oke, takut dimarahin lah nambah. Oke. Ya, jadi keselamatan ini kalau kita tahu bahwa kita harus tahu dulu ya. Nah, ini kalian bisa catat yang perlu kalian catat. Keselamatan itu tentunya nggak bisa lepas dari namanya dosa ya. Dosa itu yang memancing adanya karya keselamatan kayak gitu. Karena pada awalnya keselamatan itu pada awalnya kita nggak terpisah sama Tuhan kayak gitu. Jadi apa yang mau diselamatin? Kan kata karya keselamatan atau keselamatan sendiri apa? Memberikan keselamatan, bukan? Kayak gitu. Tuhan memberikan keselamatan kayak gitu. Kalau kita mau tarik garis aslinya, ya kapan-kapan kita bahas ya. Gak cukup nanti ya. Nanti kita ada Q&A-nya juga soalnya di belakang. Tak tambah Q&A sekarang guys, biar kalian semakin paham ya. Tapi tentunya begini, kalau kalian tahu bahwa pada awalnya Tuhan itu tidak pernah ciptain manusia itu berdosa. Bahkan Tuhan berkata semuanya itu dipandang Tuhan itu baik. Dan dosa itu iblis itu yang membawa dosa itu dengan tipuan-tipuan maut kayak gitu, memancing manusia untuk jatuh. Dan akhirnya manusia dengan keinginannya sendiri ya. Jadi jangan pernah salahkan iblis. Kayak gitu. Seringkali orang ngomong gerak iblis, Adam dan Hawa jatuh, bukan. Kayak gitu. Ini nggak bela iblis, enggak. Ya, aku percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Ya. Cuman memang kenyataannya bahwa kalau hari itu bahwa Hawa menolak, ya bisa-bisa aja. Kayak gitu. Jadi sebenarnya bahwa dosa itu dimulai dari keinginannya sendiri. Nafsunya Hawa untuk menjadi sama dengan Allah. Atau Allah itu sendiri. Kayak gitu. Jadi beda, karena yang ditawarkan oleh iblis itu bukan serupa, tapi sama. Atau bahkan di atas Tuhan. Kayak gitu. Makanya nafsunya manusia ini, aku pingin, aku haus, aku benar-benar pengen dapat sesuatu. Sudah tidak lagi menghiraukan perintahnya Tuhan. Karena ketutup dengan yang namanya nafsu. Oke, itu latar belakangnya. Jadi karena satu dosa ini akhirnya itu mencemari seluruh manusia. Kita buka ayatnya di harusnya tak print ini. Di Roma 5 ayat 12. Nah, tolong bantu saya Feli. Rasanya saya butuh bantuan untuk share screen. Ini Feli nyatet gitu ya. Kasian sekali ini anak. Nah, Roma 5 ayat 12 itu berkata harusnya bapak kapen ditolong gitu. Emang kurang peka dia satu anak memang. Oke. Oh ya guys. Tadi saya kata nggak peka. Wes Ruben aja. Oh ya, Ruben aja. Nah, sebab itu sama seperti dosa yang telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yang diomong ini Adam dan Hawa. Gitu maksudnya ngomong tentang Adam dan Hawa ini ya, yang di di highlight gitu ya.
dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi karena satu semuanya kena. Jadi siapa orang yang lahir sudah berdosa. Hari ini kita ngomong bahwa hari ini kalau kita ngomong doa bayi nggak berdosa, bukan tentang dia itu berbuat sesuatu. Dosa itu sudah ada dari sejak Adam dan Hawa. Kayak gitu, karena dosa satu orang itu tadi, kayak gitu. Dan yang membuat kita menjadi hamba dosa atau budak dosa. Nah, inilah istilah budak dosa muncul, kayak gitu. Karena dia jadi budak dosa, menjadi tawanan dosa, gitu ya. Di zaman itu budak itu seperti tawanan yang sampai 7 tahun boleh ditutup ya ayatnya. Biar aku lihat mukaku tuh bukunya Erik, nggak bercanda ya, bercanda. Nah, jadi dari jatuhnya itu kita kehilangan yang namanya ini. Kita terpisah dari Allah, ya. Jadi dosa itu membuat jurang kita jauh dari Allah. Hingga detik ini ketika kita berdosa, kita tuh pasti jauh dari Tuhan. Jadi makanya kalau kita ngomong, aku mau jauh dari Tuhan, ya itu dosa besar. Kayak gitu. Seringkali kita cuman, aku cuman jauh dari Tuhan. No, kalian cuman ngulangi Adam dan Hawa aja kan, pisahkan dengan jurang itu tadi. Kayak gitu. Jauh dari Tuhan itu makanya sama aja dengan kita berbuat dosa, berbohong. Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, kayak gitu. Semua di hadapan Tuhan itu dosanya sama, kayak gitu. Tapi bukan jadi syarat untuk kita bisa berdosa. Allah kan berdosa, ya udah fisik saja daripada bohong kan sama. Kayak gitu ya. Aku ya mau lah kayak gitu kalau boleh. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak gitu konsep pekerjaannya. Tapi di sini yang menunjukkan bahwa standar kekudusan Tuhan itu tinggi. Kayak gitu. Oke, jadi dari dosa ini kita terpisah dari Tuhan. Jadi kalau kita mau ke Tuhan ini nggak bisa. Tuhan mau ke kita juga sulit. Karena hubungannya udah rusak. Terus sudah terpisah dan rusak lagi. Terus kita kehilangan kemuliaan Allah. Apa contohnya? Adam dan Hawa tiba-tiba malu. Bisa melihat tanda kutip tubuh dari satu dengan yang lainnya. Itu karena dulu itu ada namanya kemuliaan, awan kemuliaan gitu. Ngomongnya itu ada kemuliaan gitu ya. Yang akhirnya karena dosa, karena standar kekudusan Tuhan tinggi, hilang kemuliaan itu. Makanya dia tiba-tiba malu. Dan Tuhan kasih pakaian dari hewan. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Struktur dari awal-awalnya atau bingung, aman ya? Kayak gitu. Ini berisik kayak di luar ini. Ada anak kecil lewat. Teman-teman Erik gitu nih. Itu ya, aman ya. Jadi bagaimana kita buka Roma 3 ayat 23, bukan Kolose ya. Roma 3 ayat 23. Jadi Roma 3 ayat 23 ini menunjukkan bahwa dari adanya dosa ini, kita terpisah dari Tuhan dan kita kehilangan semua yang apa yang Tuhan kasih. Ibaratnya hak akses semuanya Tuhan blokir. Serat kayak gitu. Ngeri nggak tuh? Gitu ya. Siap. Pakai EW dia, si paling dah. Kayak gitu. Ya wes lah. Ini benar dalam kamar ya. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Kayak gitu kan. Berarti kan hingga detik ini ya. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kayak gitu. Oke, sampai situ saya paham ya. Jadi dosa ini membuat kita jauh dari Tuhan. Jadi keselamatan ini nggak bisa lepas dari dosa. Dosa itu artinya hamartiah. Ya kita sering ngomong ini ya, kayak gitu. Yang artinya jauh dari Tuhan, kayak gitu. Jadi hari ini kalau kita ngomong hamartiah cuman berbau dengan apa yang tertulis di Alkitab, nggak sesimpel itu, kayak gitu. Oke, jadi nggak bisa. Bahkan kalau kita buka ujung dari dosa ini, Roma 6 ayat 23. Itu pengaruhnya sampai ke tubuh, jiwa, roh. Bahkan sampai ditulis di Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Berarti sebenarnya ketika kita lahir, kita sudah divonis kita masuk neraka. Ini dulu kita harus paham. Gitu. Lahir secara Kristen belum tentu kita diselamatkan Tuhan. Yang menyelamatkan bukan agama. Yang menyelamatkan bukan agama. Ini ada ya, aku seneng banget bisa nanya Erik. Jadi banyak yang lumayan jadi topik ini bisa jadi bahasan di belakang nanti ya. Ini bagus. Memang soalnya memang menyinggung, pas sekali, bukan sebuah kebetulan gitu ya.
Jadi bagus gitu ya kalau ada yang memang masih punya pemikiran seperti itu. Gitu ya. Jadi pengaruh dosa itu besar banget. Kayak gitu. Apa contoh dosa aku? Dosa lainnya pengaruhnya apa? Kita jadi takut datang ke Tuhan. Karena standar kekudusan itu tinggi. Kayak gitu. Ada beda derajat. Kayak gitu. Contoh. Ini baru kejadian ya. Kemarin itu aku pemberkatan. Gitu ya. Bukan aku, kokoku sih. Kokoku pemberkatan. Kalau aku yang pemberkatan kalian kaget semua. Gitu kan. Erik yang paling gak percaya. Sabar sih kayak gitu ya. Pacar gak punya. Mending saya punya mantan. Kayak gitu. Nah, jadi pada saat pemberkatan itu tiba-tiba ada satu momen di mana ketika kokoku dan ceceku gitu kan duduk bersama. Ini aku udah cerita ke beberapa orang kayak ketika nyanyi salah satu lagu itu aku ngerasa ada tangan Tuhan tuh kayak aku lihat sebuah gambaran Tuhan gitu lagi tumpang tangan kedua gini kayak gini tumpang tangan di kokoku dan ceceku dan itu aku nggak berani lihat nih gitu nggak bisa lihat ya siapa aku lihat tuh kayak gitu kayak aduh kayak gitu dan aku ngerasa kayak bukan deh rasanya ini cuma halusinasi wah cengkale aku ini kayak gitu sampai aku lihat lagi ke koko ceceku terus kayak aku ngerasa ada gambaran itu lagi entah itu namanya penglihatan atau enggak itu belum pasti tapi aku ngerti jelas bahwa Yesus sedang di depan itu di depan koko ceceku dan lagi tumbang tangan di kedua tangannya kayak gitu aku nggak bisa lihat lagi aku main lihat bentar nggak kuat hatiku nih nggak kuat akhirnya aku lihat yang lain lagi lihat WL-nya tak pelototin ya WL-nya kayak gitu karena memang motor nah karena memang di ruangan pemberkatan itu yang Kristen dikit ya kan jadi yang nyanyi ya orang-orang itu aja untung suara papaku lantang wrong this moment gitu ya itu lantang bener aku cuma ngikut-ngikutin aja gitu depanku budak soalnya jadi agak berani aku kenceng-kenceng sakno juga ya dia terintimidasi tapi dia nyanyi ternyata gak bercanda itu bercanda nah jadi maksudnya di saat itu aku ngerasa bahwa oh ini kekudusan Tuhan ya saya bisa dididik aku ngerti oh ini kekudusanmu Tuhan aku bisa lihat akhirnya gitu maksudnya kayak yang benar-benar yakin biasa aja gitu tapi maksudnya di sini aku ngerti bahwa wih motornya kenal pote kangku ini lumayan ya brung gitu ya nah jadi bagaimana kekudusan Tuhan itu tinggi guys gitu oleh dosa dikit aja kita sudah nggak masuk surga kayak gitu loh standarnya Tuhan jadi kalau hari ini kita ngomong bahwa kita ini sebenarnya sudah jadi tawanan dosa kita nggak perlu berbuat dosa kita sudah masuk neraka tapi neraka bukan diciptakan untuk kita ya neraka bukan diciptakan untuk kita neraka itu tempatnya iblis makanya iblis mau cari pengikut dijatuhkanlah Hawa karena manusia di atas malaikat posisinya dan di mata malaikat manusia itu indah kayak gitu nah, ini sedikit pengetahuan saya kayak gitu. Kita nganggap malaikat itu indah bahkan yang indah itu kita kayak gitu nah dan dosa itu hanya bisa ditebus sama namanya darah makanya kalau kalian tahu perjanjian lama itu selalu pakai hewan 1 tahun 2 kali itu pun yang boleh ngelakuin cuma imam pakai lembu biasanya kita buka Imamat 17 ayat 11 kayak gitu Imamat 17 ayat 11 jadi perjanjian lama ini menggunakan darah hewan karena darah itu simbol dari kehidupan atau nyawa jadi dosanya harus diganti dengan nyawa gitu ya dosa nggak bisa ditebus dengan amal nggak bisa ditebus dengan sesuatu ganti benda tapi harus nyawa makanya kok tahan dulu ayatnya makanya kalau misalnya ada perjanjian dengan iblis selalu diambil jiwa atau nyawa kayak gitu makanya dipakai darah kalau kalian tahu satanik itu karena itu ikatan nyawanya ikatan kehidupan kita itu sudah kita berikan hidup kita jual nyawanya kita jual makanya darah menjadi sesuatu yang otentik nggak detik ini maksudnya sesuatu yang sakral ya itu banyak orang juga ngomong Kristen masih nggak boleh minum darah misalnya makan darah atau minum darah kayak gitu ya ini masih di areal kayak gitu nah Imamat 17 ayat 11 karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya ini ya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah dan mengadakan perdamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa
kayak gitu. Tapi kalau kalian baca bahwa darah hewan ini atau darah lembu ini atau darah domba, darah kambing, kadang juga ada burung merpati, kayak gitu. Itu sementara. Kita buka di Ibrani 10 ayat 3 sampai 4. Wah, ini banyak ayat ya guys, jadi karena harus ekspres nulisnya. Oh, Erik biasanya lupa sudah, enggak bercanda, ingatanmu kuat nak. Oke, enggak sih short term juga sih kamu. Sama be aku, ya. Oke. Tetapi justru korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi lanjut ke 4 dulu. 4 lah, 4. Oke. Sebab tidak mungkin darah lembu darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi kalau kalian tahu domba atau lembu ini titik tertinggi ya, hewan tertinggi yang dipakai untuk menebus dosa. Itu pun tidak bisa karena dibilang itu cuma sementara, temporary. Kayak gitu. Kenapa harus temporary? Karena pertama dia bertata celah. Kayak gitu. Nggak ada yang sempurna. Kayak gitu. Nah, terus apalagi, dan itu juga kembali ke ayat 3, dan ini juga untuk menunjukkan bahwa akan adanya dosa. Jadi bahwa kamu ini berdosa loh, tujuannya itu setahun 2 kali atau setahun sekali. Kayak gitu, tujuannya untuk menunjukkan bahwa kamu ini berdosa banget loh, dan ini aku hapuskan ya. Kayak gitu. Makanya hingga detik ini saudara-saudara kita yang beragama mayoritas itu masih menyembelih. Kayak gitu. Nah itu asalnya dari sini. Masih ikut dalam perjanjian lama itu tadi. Kayak gitu. Dan itu kita lakukan juga sebenarnya dulu, tapi sekarang sudah tidak. Kayak gitu. Oke, jadi itu asal usulnya kurban. Dulu kita juga kurban. Kita ada kurban. Kalau misalnya terusin nggak jadi gini, aku yang lari di bawah kasur ya, takut jadikan kurban. Dan mama papa aku paling seneng kalau mau hamil satu kurban. Ayo singitan gitu ya. Ya, nggak memang kurang ngajar kan. Langsung kualat. Oke. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi nggak bisa, butuh korban yang tidak bercacat celah. Kayak gitu. Nah ini asal usul kenapa Tuhan ngomong disebut anak domba Allah. Kayak gitu. Ini asal usulnya kenapa anak domba Allah. Kayak gitu. Nggak bisa dibilang domba Allah. Kayak gitu. Inilah kenapa Tuhan menyebut dirinya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi Tuhan harus mati di kayu salib untuk ini. Kayak gitu. Untuk memberikan ganti nyawanya. Ganti kehidupannya. Bukan tentang ketuhanannya ya. Ganti nyawanya untuk kita. Kayak gitu. Jadi keselamatan itu cuma-cuma. Murah tapi tidak murahan. Keselamatan itu tentang inisiatif Allah. Inisiatif Allah karena melihat begitu kenapa begitu kasihannya kita dan begitu besar kasihnya kepada kita, bukan kepada dosa. Tuhan tetap jijik dengan dosa. Tuhan benci dengan dosa. Kata benci ini kalian harus tahu ya. Tadi ada tarik garis aslinya lah. Maksudnya nggak ada kata yang tepat untuk menggambarkan akhirnya dipakai benci kayak gitu. Nah, ada konteksnya lah benci kayak gitu. Nah, tapi Tuhan ini benci dosa yang artinya kekudusan Tuhan itu tinggi. Kayak gitu. Ya, jadi kalau hari ini kita ngomong bahwa aku bisa kok pakai kekuatan sendiri. Aku bisa kok tebus dengan amal. Aku bisa tebus dengan perbuatan baik. Orang baik nggak masuk surga, orang Kristen nggak masuk surga. Jadi nggak bisa. Kalau bisa, kenapa Tuhan harus sampai di titik Tuhan harus turun? Sesimpel as that. Saulus itu orang yang ibaratnya orang Taurat ya, orang ahli Taurat yang bener-bener kayak gitu. Aku lupa ahli kitab atau ahli hadis atau ahli Taurat, aku lupa. Gitu. Jadi tapi bagaimana dia itu orangnya itu yang memang taat gitu, seperti pendeta yang taat gitulah ya, yang benar-benar pendeta betul. Tapi tetap nggak bisa kayak gitu, itu masuk surga. Karena masuk surga itu seperti kamu syuting 50 kali ke ini kering gitu ya, syuting bola basket tuh. Kalau ada yang masuk satu kan masuk surga. Susah tuh. Gitu. Masuk 50 kali syuting gitu kan bisa benar-benar tepat gitu. Tak sembah-sembah gini kamu langsung. Kayak gitu. Karena sulit.
Aku kemarin kan ketika kita hangout itu aku lihat apa orang-orang main basket, semakin aku ngerti iya sulit ya kayak gitu, nggak bisa ada yang perfect gitu loh. Gitu, ada yang mainnya gitu. Nah, ada yang serius tapi nggak masuk juga kayak gitu loh. Jadi kayak bagaimana sulitnya kita masuk surga. Dan dosa sekecil apapun kita nggak masuk surga. Itu standar kekudusan Tuhan. Jadi keselamatan itu pure. Bagaimana Tuhan mengasihi kita. Tuhan digerakkan oleh belas kasihannya. Oleh karena kasihnya besar. Yohanes 3:16 dimulai dengan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bukan karena ini kewajibanku. Bukan. Salah gue. Oh itu Yakobus. Aku pikir kok saya lupa ayatnya gitu ya. Kayak gitu. Yohanes 3:16. Nah, jangan Yakobus. Saya ngerasa kayak gagal SD aku. Oke. Nah, jadi karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena ini kewajibanku, karena ini yang sudah kuciptakan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia ditarik dengan kasih ini dulu. Banyak orang ngomong, gak bisa ditarik dengan kasih, tapi buktinya Tuhan turun. Kayak gitu. Kalau kita tahu bahwa kalau kita ngomong gini loh, kayak aku bisa tebus kok. Percaya enggak ya bahwa sebelum adanya hukum Taurat, orang tuh nggak ngerti dia berdosa. Hukum Taurat ditaruh di hadapan di bangsa Israel untuk menunjukkan, memperkenalkan dosa. Jadi norma pertama kali itu hukum Taurat. Kayak gitu. Jadi mereka nggak tahu ternyata ini free sex dan itu salah di mata Tuhan, makanya nggak bisa masuk surga. Kayak gitu. Makanya Tuhan ngomong, ini loh hukum Taurat buat kamu. Kayak gitu. Turuti oleh kamu bisa. Kayak gitu. Ini menunjukkan standar kekudusan Tuhan. Kayak gitu. Hukum Taurat itu standar kekudusan Tuhan. Segini loh Tuhan mau. Gitu. Dan kalau kalian baca nanti ya, kalau kita panjang lebar ya, Yesus ini menggenapi hukum Taurat. Kayak gitu. Menggenapi seluruh hukum Taurat. Kayak gitu. Makanya dibatalkan karena sudah digenapi kayak gitu. Gitu. Tapi bukan berarti masih kita nggak relevan ya. Kita tetap bisa belajar dari hukum Taurat tentunya. Kayak gitu. Tapi hal-hal yang tidak relevan lagi di perjanjian baru itu kita nggak usah ikuti. Gitu. Karena Tuhan sudah tanda kutip, bukan revisi sih ngomongnya, nggak revisi banget banget ya. Tuhan sudah ganti dengan yang baru, dengan perjanjian yang baru, kayak gitu. Oke? Gitu. Jadi Tuhan tuh benci banget tuh. Jadi sekali dosa tetap dosa. Tapi kalau kita tahu bahwa pemberi keselamatan yang Tuhan kasih, itu kita ngomong karya keselamatan ya, itu sempurna. Penebusan Tuhan itu sempurna. Jadi kalau hari ini ada pengajaran sesat, sudah ngomongin pengajaran sesat bagi kalau hari ini kita ngomong, kalau kita sudah selamat, kita harus berbuat baik untuk menjaga, untuk kita tetap selamat, itu sesat. Kayak gitu. Kalau keselamatan ini ditambah dengan perbuatan baik, itu artinya perbuatan karya keselamatan Tuhan itu nggak sempurna. Bahkan karya keselamatan Yesus yang Yesus kerjakan itu dibilang sempurna karena sudah tidak bercacat celah. Kalau hari ini ada pengkhotbah yang ngomong bahwa dosa ini nggak bisa diampuni, tanda kutip, kayak Tuhan nggak tebus lagi, dosa itu namanya, kita pendusta. Dan kita ngomong bahwa Tuhan itu pendusta, kayak gitu. Hari ini kalau kita ngomong nggak berdosa, kita pendusta. Ada ayatnya, kita nggak usah baca. Bahwa kita tetap orang yang berdosa loh, kayak gitu. Tapi kita juga dibilang bahwa kita orang yang ditebus, kayak gitu. Emang kamu nggak berdosa tiap hari? Kita berdosa tiap hari. Tapi ada perjanjian yang baru, yaitu anugerah dari Tuhan. Jadi keselamatan ini kan ngomong tentang anugerah Tuhan. Anugerah itu apa? Kalau kita baca, nah ini kita mulai masuk ya, aku suka di bagian-bagian seperti ini. Nah, kasih karunia Allah atau anugerah Tuhan yang dipakai, bahasa aslinya itu gini. Allah membungkuk untuk mengasihi, untuk memberkati manusia. Grace itu tentang dari atas ke bawah. Itu kemurahan. Itu namanya. Nggak bisa dari bawah ke atas. Tapi grace itu dari atasan ke bawahan. Contoh. Feli kerja sama aku. Sekarang
Bali kerja sama ada kerja project sama aku kayak gitu. Terus aku ngomong, gak usah kerja sih selama 2 hari kayak gitu. Itu namanya sudah kalau kita ngomong secara lebih apa ya, ini tuh kayak sudah grace, kasih karunia dari Denny gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ini ya ilustrasi ya maksudnya. Karena apa? Karena ini nggak mungkin bisa ngelakuin itu kecuali dia bolos kayak gitu kan, dia kerja gitu. Tapi ini kan cuma contoh ya, contoh nggak ada yang perfect ya gitu. Jadi maksudku itulah itu pemberian gift yang Tuhan kasih, yang artinya cuma-cuman tapi nggak bisa murahan. Tapi berarti kita boleh berdosa kalau kita sudah ngelakuin kita sudah terima keselamatan. Pertanyaannya, orang bodoh mana sing ketika kita merespon kasih yang begitu besar, mercy begitu besar, kita nggak akan berubah. Contoh kayak gini, contoh. Erik, on mic kamu. Ini cepet on mic kamu soalnya. Ya. Nah, kok kamu tak kasih 100 juta, kamu bakal beliin apa 100 juta ya? Yang banyak. Invest mungkin. Invest. Terus pasti diinvestin semua. Ya. Cerita. Mungkin ya. Mungkin. Oke, tanya lagi yang lain. Ruben, kalau dikasih 100 juta mau beli apa? Atau digunakan untuk apa? Untuk masa depan, ditabung untuk masa depan. Oke, tabung semuanya atau mau dibeliin? 30% buat dibeli. Nah, beli apa aja? Jelasin. Yang keras suaramu kecil sekali. Beli motor baru mungkin. Beli motor baru, I see. Oke. Nah, kita baru dari 2 orang. Kalau kalian masih ingat ya perumpamaan talenta, itu masih ada hubungan dengan keselamatan sebenarnya. Nanti kapan-kapan kita bahas kayak gitu. Nah, tapi hari ini kita ngomong kalau aku dikasih 100 juta ya, 50 juta tak tabungin deposito. Aku gak akan bisa ngomong bahwa aku munafik tak tabungin semua. Tidak mungkin. Saya akan langsung kalap gitu. Ngerti lah ya. Ngerti kan? Pasti kan kalau kita dikasih 50 juta masa kayak gak mau beli sesuatu. Kita kan pasti punya impian bukan? Kayak gitu. Nah, kalau aku sih, tapi kan setiap orang beda-beda, tidak apa-apa. Kalau aku beli apa? Ya akan beli laptop baru. Misalnya kalau rusak. Atau beli buat bisnis baru, ya kan, untuk invest ke depan, atau buka cabang-cabang bisnis kah, invest kah, atau terserah lah kayak gitu. Jadi ada taraf hidup yang berubah, ada sesuatu yang berubah dalam hidup kita, gitu. Nah, sebenarnya ketika kita terima kasih karunia itu juga kayak gitu. Nggak mungkin sih ketika kita dapat karya terbesar kayak gitu, kita hidupnya gitu aja, nggak mungkin. Gitu. Nggak mungkin guys, sebenarnya. Itu cuman menurutku gini, orang yang nggak bisa meresponi kasih karunia Tuhan, itu hidupnya sembarangan. Tapi kalau orang yang bisa meresponi itu, dia akan kamsya sama orangnya. Kayak gitu. Contoh siapa? Maria Magdalena. Dilepaskan dari 7 roh jahat. Kalau nggak salah, 7 atau 9, kayak gitu, lupa. Terus diampuni sama Tuhan. Banyak orang percaya bahwa yang berzinah di Tuhan tulis si pasien itu Maria Magdalena katanya, tapi belum pasti. Dan yang pertama kali datang ke kuburnya Yesus itu Maria Magdalena. Kayak gitu. Kenapa? Karena dia merasa banyak diampuni, coy. Kayak gitu loh. Jadi orang yang merasa diampuni, banyak diampuni, dia yang akan merasa bahwa dia yang akan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Gitu. Kok aku dikasih 100 juta, tak suruh duduk dia, ayo duduk kayak gitu. Ayo mau makan apa? Mau dikasih cuma-cuma, ya kan? Kita harus mikir bahwa cuma-cuma. Bayangin kalau hari ini kita belum punya keselamatan ini, kita nggak akan tenang-tenang kayak gini lah. Nggak mungkin kita tenang-tenang. Kita kan terus cari amal, cari pahala yang bisa mengimbangi dosa, ditimbang-timbang gini. Gitu. Kita nggak akan bisa merasa tenang, aman.
Meskipun kita nggak boleh merasa berhak ya, kayak gitu. Tapi hari ini karya keselamatan nggak boleh dinodai dengan perbuatan baik. Kayak gitu. Karya keselamatan nggak boleh dinodai dengan lisensi untuk berdosa. Karya keselamatan nggak boleh dinodai dengan apa namanya? Kok lupa dia tiba-tiba? Saya ngeplay. Oke. Kalau saya kayak gini, lihat muka air ngeplay. Nggak bercanda, jangan tutup. Oke, nanti saya buka loh. Nah, keselamatan tidak bisa dinodai dengan yang namanya dosa separuh-separuh. Nah itu apa bedanya dengan dosa hewan? Dengan darah hewan. Kayak gitu. Apa bedanya dengan darah hewan? Kok ada dosa nggak diampuni? Kalau dosa itu cuma sementara. Apa bedanya? Yesus harus turun. Nunggu 33,5 tahun. Sampai mati di kayu salib. Harus menjadi 100% manusia yang ngerasain rasa sakit. Ayo. Nggak masuk akal. Gitu ya. Nah, sekarang jadi benar-benar kita harus paham bahwa keselamatan itu 100% karya Allah. Ya, dan kita bisa terima dengan iman, bukan dengan hasil kerja kerasnya kita. Kita buka ayatnya di sampai Efesus 2:8-9. Nah, kalau kalian mau baca nanti Efesus 1 ini juga bagus ya, guys, kalian baca nanti. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Seringkali orang mencerca. Apa Yesus mati di kayu salib? Kenapa harus telanjang gitu mati di kayu salib? Tergantung, nggak bisa apa-apa. Seperti pasukan yang menusuk Yesus toh ngomong apa? Yang orang-orang Romawi di situ ngomong apa kayak? Ya kok bahkan ada orang-orang juga ngomong kok kamu Tuhan turun loh. Orang bisa gagal paham. Orang baik ya, percaya gini, orang baik itu pasti disalah-salahin guys. Oh dia ada racunnya makanya tuh. Itu makanya tuh begini tuh jangan dimakan dan lain-lain. Karena mereka nggak ngerti misi Allah. Kayak gitu. Misinya Allah memang dia harus mati. Kayak gitu. Orang nggak ngerti itu, dia kan anggap itu bodoh. Ya. Tapi kalau kita ngerti bahwa kita sendiri juga mampu, kita nganggap itu sebagai keuntungan buat kita. Itu anugerah buat kita. Itu ya. Jadi hari ini kalau kita ngomong bahwa aku masih bisa kok, kayak gitu, nggak bisa. Kristen nggak menyelamatkan. Gitu. Kita buka dulu juga nanti di 2 menit ya guys. Saya nafas dulu. Pada pengajaran ini pasti menghabiskan banyak energi ngomong. Bentar. Aqua. Kita sponsori Aqua hari ini. Peli sampai awas deh. Di telepon lagi sidang guys. Oke. Terus. Oke. Gak nada nih. Oke, jadi nggak bisa. Makanya kalau kalian baca ya, ini lanjutannya. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Titik 2. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Makanya aku nggak ada yang bisa ngomong bahwa aku bisa selamat karena kekuatanku sendiri. Karena aku udah berbuat baik kok. Aku udah ngelakuin firman kok. Bukan itu patokannya. Patokannya bukan kita ngelakuin firman atau enggak firman. Hari ini kita bisa aja ngelakuin firman kayak orang Farisi itu loh sebenarnya juga ngikutin hukum Taurat dengan baik. Tapi kenapa Yesus malah marah? Karena dia buat aturan sendiri. Kayak gitu. Terus dia juga ngikutin dengan motivasi yang salah, berdoa di tengah jalan supaya orang lihat. Kayak gitu. Tapi inti dari yang Tuhan mau ngomong hari ini, bahwa keselamatan hanya datang daripada aku. Gitu. Nah cara terimanya ya apa gue? Dari tadi Kristus gak selamat, aku nih nggak takut gak selamat kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah ini nggak menggoyahkan kalian semua yang sudah merasa selamat ya, kayak gitu. Nah, oke, kita buka ayatnya dulu ya apa caranya gitu ya. Roma 10 ayat 9 sampai 13. 9-10 lah paling. Apa ya? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Inilah kuncinya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang yang mengaku akan diselamatkan. Lanjut.
Gak usah sampai 10 aja. Kayak gitu. Sampai sini. Jadi ini syarat dari bagaimana kita terima Yesus Kristus, kita terima keselamatan itu. Bukan dari kekristenan kita lahir, bukan. Mau kalian dibaptis percik, mau kalian dibaptis selam 6 kali kayak kuku rohaniku, gak menyelamat. Baptisan itu wisuda dari kita percaya Tuhan. Gitu. Tuh kenapa kuku bisa bilang gitu ya? Ya, aneh betul. Nah, minggu depan kita bahas ya. Tapi kalau kita boleh bahas sedikit, kalau kita ngomong gitu, kesian yang nenek-nenek yang sudah lumpuh, kayak gitu, yang sudah opname, yang pakai mesin-mesin, ngomong aja ada gitu, dibaptis gimana caranya? Kayak gitu. Dibaptis selam langsung ketemu Tuhan beneran dia. Kayak gitu, dipercik susah. Kayak gitu. Masih ada perdebatan lagi, percik gak percik gitu kan. Makanya Tuhan gak pernah taruh di situ. Itu wisuda. Dari kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Itu kita announce kepada orang lain. Buktiku aku terima Yesus. Tapi penting nggak? Penting. Kita bahas minggu depan ya. Tapi hari ini kita ngomong bahwa orang yang sebelah Yesus pun itu belum dibaptis. Gitu. Dia berkata, kalau kamu datang, ingatlah aku. Tuhan berkata, hari ini juga kamu ikut aku ke Firdaus. Bukan gini. Bukan kayak, ya hari ini juga kok kamu tak cemplungin dulu ya kamu. Kayak gitu. Jadi bagaimana ya Roh Kudus tentunya membantu kita untuk mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sudah karyanya Roh Kudus. Tapi kita punya free will untuk kita mau enggak terima. Roh Kudus akan bantu kita untuk terima Yesus. Tapi hari ini mau atau enggak mau, Roh Kudus itu lemah lembut, enggak akan memaksa. Hari ini kalau kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati kita dan mulut kita, disitulah kita terima Kristus. Jadi orang mau Kristen enggak Kristen, itu bisa terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi alangkah baiknya jadi Kristen ya, jangan mengeneralisasi. Tetap Kristen itu hanya Kristus, pengikut Kristus. Kayak gitu. Ya ini dinodai dengan Kristen KTP aja sebenarnya. Kayak gitu. Tetap kita bawa Kristen, kita jangan generalisasi. Tapi kalau memang belum bisa karena faktor keluarga, apalagi mayoritas ya, kayak gitu. Kita pastikan dulu dia tetap percaya Yesus sampai mati. Kayak gitu. Kok dari detik-detik mau mati gimana? Misalnya dia benar-benar sudah sekarat, tentang terima Yesus dia masuk surga. Ini janji Tuhan loh ya, bukan aku sih ngomong loh ya. Ini bukan aku sih ngomong. Kita kan ngomong dari tadi sudah pakai ayat kan, makanya nggak berani yang nggak pakai ayat. Kayak gitu. Ketika masterku datang ke satu rumah sakit, ini kok nggak salah kakek atau nenek kayak gitu. Nah, terus kakek lah saya, sudah umur tua banget, tuh pakai alat-alat, dia pakai bahasa Mandarin juga kayak gitu. Sudah dia takut mati. Orang yang belum tentu selamat, yang nggak ada janji. Ya, ini kan kalian bisa ngomong ya, loh orang kok nggak Kristen, yang benar-benar nggak Kristen kok bisa tenang-tenang ya, bisa seneng-seneng ya. Nah, kalian kita ngepikir gitu kan, kok hidupnya enak ya. Coba ketika dia mati, dia takut kematian, takut masuk neraka. Ya sekarang dia hidup seneng, itu cuma menunda aja. Lihat nih terakhir, masuk mana ya? Nggak bisa hakimi. Tapi banyak loh, nggak satu loh ya, banyak orang yang takut mati, sungguhan. Kalau aku hari ini berkata takut mati, enggak. Karena aku tahu Tuhan akan jemput aku. Karena aku pegang apa yang Tuhan mau. Bukan aku sombong. Tapi aku tahu kebenarannya. Bahwa keselamatan itu cuma-cuma dan diberikan Tuhan. Kayak gitu. Tapi nanti kita bahas, terus perbuatan baik itu buat apa, bla 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 ya. Kayak gitu. Nah, karena dengan hati percaya, dibenarkan. Jadi kayak pada saat itu, kakek itu belum terima Tuhan. Gak tahu pastorku tiba-tiba nantang terima Tuhan. Mungkin udah tahu, nih mati nih orang nih. Ya, kita diselamatkan nih paling gitu ya. Gitu. Terus akhirnya dia terima Tuhan dengan bahasa Mandarin kalau nggak salah, atau Hokian, apa aku nggak ngerti ya. Gitu. Saya itu nggak bisa tuh mendoa ini, hau gitu kan. Ini homah, gitu, haula, gitu ada, gitu ya. Cinanya aksesoris. Oke. Itu juga di Tokopedia, linknya taruh di bawah ya. Oke, ini jadi terima Yesus dan memang dia takut kematian, terus dia bahkan ini ya, yang ditantang ini nggak bisa ngomong, jadi dia cuma angguk-angguk. Dia dengan kuat tenaganya dia ngomong, tapi nggak jelas karena nggak bisa, sudah nggak kuat. Ketika 1 jam 2 jam setelah pastor itu pergi, dia dapat telepon bahwa meninggal orangnya. Tapi ada senyum pada saat dia meninggal, bahkan dia takut mati.
dia bisa tenang katanya. Intinya dia tenang, gak takut mati lagi setelah itu. Jadi maksudku bagaimana, dan percaya atau enggak, akhirnya beberapa orang yang di rumah sakit itu datang terima Yesus juga. Gara-gara nantang satu orang ini. Tantenya atau siapanya terima Yesus. Jadi maksudku, dengan di dalam kekristenan ada kedamaian itu. Hari ini kalau kita ngomong kedamaian hanya di ada tempat lain, tidak ada. Kedamaian yang tenang, yang benar-benar ada damai itu dalam kekristenan. Makanya sampai bilang gini, apa namanya? Aku mau ngomong apa deh, lupa. Nah, jadi kalau lanjut ya, next Roma 10 ayat 11. Kata loh. Kan karena kitab suci berkata bahwa siapa yang percaya kepada dia akan tidak akan dipermalukan. Next. Sebab tidak ada perbedaan antara Yahudi dan Yunani, sorry. Nah, karena Allah yang satu ialah Tuhan yang dari semua orang. Ini ya. Kaya bagi semua orang dan yang berseru kepadanya. Kayak gitu ya. Jadi jelas bahwa keselamatan untuk semua orang. Kita baca juga nanti. EWPDD Deni Sastro baru nggak, ya, baru nggak. Ya, jadi kalau kita ngomong apa? Kalau kita baca di salah satu, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Ia ingin semua orang berbalik kepadanya. Hari ini kok keselamatan untuk satu orang, ya apa? Kok hari ini cuma unselection apa? Conditional nggak bisa. Kayak gitu. Jadi ada kepercayaan Calvinisme yang berkata bahwa keselamatan itu sudah ditentukan sejak awal kamu masuk surga atau enggak. Jadi selamat sekali ya untuk selama-lamanya. Bener-bener tanda kutip kamu mau ngapain bebas. Kayak gitu. Sorry, salah ngomong. Jadi kalau kamu sudah ditentukan masuk neraka, kamu kok diinjili gimana pun, kamu nggak akan bisa bertobat. Itu Calvinisme. Ya, jadi kamu diinjili apapun, kayak gitu. Wah, dengan segala mujizat gak bisa bertobat karena kamu ditentukan masuk neraka. Bukankah kejam kalau seperti itu? Bukankah kenapa Tuhan itu juga melanggar Tuhan sendiri bahwa Tuhan memberikan free will kepada manusia untuk memilih? Bukankah itu artinya Tuhan sama dengan hewan? Manusia sama dengan hewan kayak gitu. Yang artinya manusia itu nggak punya kehendak bebas. Bahkan Hawa jatuh karena pilihannya sendiri. Kayak gitu. Jadi hari ini kalau kita ngomong bahwa kehendak bebas, itu Tuhan hargai kok. Kayak gitu. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang Calvinisme, itu kan jelas salah. Kita nggak percayakan itu. Dia mengutip di mana sejak dari kandungan ibumu, aku udah ngerti, kamu itu bakal jadi apa. Ada ayatnya ya. Itu ngomong tentang apa? Ngomong tentang knowledge. Aku tahu kamu bakal masuk neraka, tapi aku berusaha, kamu nggak masuk neraka. Masa Tuhan ciptakan untuk iblis kok aja dini kita yang ditentukan masuk neraka? Kan nggak make sense. Jelas-jelas neraka itu buat iblis kok. Dan pengikut-pengikutnya. Kok kita ditentukan masuk neraka? Nggak mungkin. Ngapain Tuhan harus turun? Ngapain Tuhan pilih selection conditional? Kayak gitu. Oke, jadi ini ya jelas salah ya. Bukan salah, kita tetap menghormati mereka. Tapi bagi kita nggak percaya. Ya, Calvinisme kita nggak percaya. Kayak gitu. Yang kita percaya di sini adalah knowledge. Kayak gitu. Tuhan tahu kita bakal masuk mana, tapi dia berusaha agar kita nggak masuk yang salah. Makanya kenapa kita dikasih alarm, kita dikasih gembala, kita dikasih komunitas, kita dikasih gereja. Roh Kudus itu ditujukan itu untuk menginsafkan. Tuh kalian baca di ayat-ayatnya ya, menginsafkan orang berdosa. Hari ini kok unselection conditional, berarti nggak semua orang punya Roh Kudus dong. Gitu. Dan Roh Kudus nggak bekerja di beberapa orang dong. Itu akan membuat kita semakin down dalam menginjil dong. Ternyata tadi tentuin nggak terima Tuhan, ya udah nggak usah diinjili. Sama aja kita egois. Padahal keselamatan untuk semua orang. Gitu. Kan Tuhan berkata gini, Tuhan nggak bisa menyangkal dirinya sendiri. Sekalipun orang itu menganggap Tuhan itu lalai. Kayak gitu. Yang tadi. Kayak gitu. Dan Tuhan pengen kita semua berbalik dari dosa. Kayak gitu. Oke, jadi jelas ya, benar-benar keselamatan semua orang, dan memang ini namanya kekudusan positional. Memang dari posisi Tuhan itu nggak mungkin hilang keselamatan. Sekali untuk selama-lamanya, ya, sekali untuk selama-lamanya, bukan sekali untuk selamat terus. Gitu ya.
sekali untuk selama-lamanya. Kekudusan posisional, kita dikasih KTP. KTP kerajaan surga. Maksudnya berdosa sekali langsung masuk KTP-nya dicoret ini, kan enggak? Kayak gitu. Nah, tapi ada kepercayaan yang lain. Nah, ini ada aliran yang lain gitu ya. Tunggu ya. Nah, ada kepercayaan yang lain namanya Arminianisme. Gitu ya. Nah, jadi intinya apa ya? Ibaratnya ini keselamatan bisa hilang karena perbuatan baik. Ya, keselamatan masih hilang karena perbuatan baik. Gitu ya. Jadi benar-benar randomly kalau kamu berbuat dosa hilang. Kayak gitu. Berbuat dosa hilang. Kayak gitu. Beda ketika kamu memilih menjadi hamba dosa lagi sama melakukan dosa hilang. Ya. Beda dengan kamu ngelakuin, ibaratnya gini, kamu misalnya kamu ngelanggar pemerintah, langsung pindah ke warga negaraan. Sama kamu memilih untuk pindah ke warga negaraan. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Kayak gitu, yang satu memang free willmu, yang satunya memang kamu ngelakuin kesalahan langsung hilang. Kayak gitu, ibaratnya dari sisi yang atas. Kayak gitu. Ini semoga kalian paham ya guys. Kayak gitu. Nah, jadi kalau dari sisi yang tadi, namanya sulit sekali namanya. Arminianisme gitu. Ini ngomong tentang bagaimana keselamatan bisa hilang pergi. Gitu. Itu salah. Itu karya keselamatan Tuhan juga nggak sempurna. Kayak gitu. Itu nggak sempurna namanya. Kayak gitu. Kalau sempurna sekali itu selama-lamanya. Gitu. Tapi selamat untuk benar-benar semua selama-lamanya itu pilihan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, nah apakah keselamatan yang kita percaya itu knowledge itu hingga detik ini ya, apakah itu bisa hilang? Nah, oke, kalau bisa dijelaskan panjang lebar, harusnya jawabannya apa? Bener, nggak bisa. Aku tuh, wah terdengar dari suara hatinya Erik, kok bisa kok gitu ya. Nah, bener nggak bisa. Dari sudut pandang Tuhan tidak bisa. Dari sudut pandang Tuhan tidak bisa. Gitu ya. Kenapa? Kita buka ayatnya di Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Dari sudut pandang Tuhan tidak bisa. Lukas 15 ayat 8 sampai 10. Ini salah satu perumpamaan bahwa apa ya? Perumpamaan tentang dirham yang hilang. Nah, dan ini atau perumpamaan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita pertama dan menyapu rumah kedua serta mencarinya dengan cermat sampai menemukannya. Ada kata ia menemukannya, yang artinya akan terus berusaha sampai aku dapat. Dan kalau dia mangkok sudah ketemu, dia akan manggil sahabat-sahabatnya, woi tantangan, woi, ibaratnya buka terok. Pagalan untuk sate bagi orang yang tidak berharga loh. Tapi bagi Tuhan itu berharga. Dan Tuhan cari sampai dia nggak mau nyala apapun, nggak mau nyapu rumah. Takut kenapa? Mau nyapu rumah tambah hilang coy, kayak gitu loh uangnya. Gitu. Jadi Tuhan akan cari dengan cermat, yang artinya benar-benar teliti, buka melek gitu. Kalau yang kayak sipit-sipit kayak gini mungkin matanya. Gitu. Kayak Erik itu lebih susah lagi. Bersyukur sipitku masih normal. Ya kalau Erik sudah segaris gitu ngomongnya. Susah betul dia begini didobel gini be. Ini ya. Nah susah tuh ya kan. Nah oke. Okay. Makanya sipit itu yang normal. Tak bercanda ya guys. Ini cuma bisa dilakukan oleh sesama sipit. Oke. Oke. Nah, jadi maksudnya bagaimana ketika kita hari ini kita ngomong bahwa Tuhan hari ini bisa ngomong keselamatan lu hilang, terus unselection conditional gitu, dan ya kenapa setiap perumpamaan ini? Jangan pada mulanya dong. Kejadian 1 dulu ya. Oke, kenapa harus ada perumpamaan ini coba ayo? Kita baca perumpamaan yang lain. Lukas 15 ayat 3 sampai 7. Oke, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lanjut. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jika yang kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan
pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Gila emang. Aku dari 100 ya, dari 100 gini. Aduh, anggaplah pensilku ya guys. Pensilku itu kadang itu banyak. Kan banyak. Kadang tak taruh di sebelah aku, hilang pun gak sadar dan gak mau cari. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Kayak, hilang lagi. Terus gak usah belilah. Belinya harus sepak, kadang gitu. Atau harusnya beli 5. Gitu. Aku dulu SD itu nggak pernah bawa tepak pensil. SD, SMP, SMA pasti pinjem. Tapi kok beli ya? Ini tak bilang nih, beli istirahat kedua SMA ini. Ya istirahat pertama, istirahat kedua dia hilang. Sungguhan. Maling itu bukan maling uang, maling bolpen. Yang paling sakti adalah tip X. Nah, apalagi tip X-nya bagus, tip X kertas. Kalau Anda tip X yang warna biru putih itu paling langganan hilang. Sampai aku bilang gak usah beli kayak gitu, sampai nggak mau ngereken, alah hilang ya wes lah, ya tak cari kayak gitu. Tapi kok duitnya tipis, tak cari itu tipexku, kok gak ada uang untuk beli, tak cari kayak gitu. Gue sopo ikut tipexku itu, aku akui sampean ikut tipexku itu ono bekas gigitanku. Nah contohnya kayak gitu, contoh maksud tak kelamputin gitu gitu. Jadi maksudnya bagaimana kayak gitu loh, kan sampai nyari satu sampai ketemu. Kalau ketemu ditaruh di sebelah kirinya, di sebelah kirinya dengan gembira. Yang kalau kita tahu bahwa sebenarnya itu kayak hanya orang ngomong bahwa kenapa taruh sebelah kiri, karena misalnya jantung dari domba dan jantungnya gembala itu bisa berdempetan kayak gitu. Jadi dia bisa merasakan bahwa si domba ini itu aman, tetap sehat, tetap aman gitu, tetap nyaman gitu, tetap aman. Ibaratnya kayak gitu. Nah, bahkan kita dari dua ini aja, masa sih kita ngomong bahwa Tuhan ini memilih orang, kayak gitu. Terus ngapain Tuhan harus berkata kayak gini? Kita buka ayatnya Lukas 5:32. Ini kita menghormati Calvinisme dan lain-lain ya, tapi kita tetap percaya dengan apa yang kita anut. Lukas 5:32. Gitu. Nah, soalnya kalau kita mau ngomong apa lagi contoh yang anak bungsu itu juga kita bisa lihat ya bagaimana Tuhan bapaknya itu menunggu, ya kan? Kayak gitu. Nah, lanjut ya. Lukas 5:32. Kenapa Yesus harus ngomong ini coba? Meskipun kalau Calvinisme punya dan yang satunya juga ya punya alasan. Kayak gitu. Tapi kita percaya bahwa aku datang untuk memanggil orang benar. Bukan datang untuk memanggil orang benar, tapi orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Kayak gitu. Ngapain Tuhan harus ngomong ini? Jadi kita jelas toh bahwa keselamatan itu ini Tuhan yang mencari kita, bukan kita yang cari Tuhan. Tuhan inisiatif cari kita. Makanya kalau kita tahu kita yang jauh-jauh dari Tuhan, Tuhan yang cari kita. Perjanjian lama, bangsa Israel terus cari berhala-berhala lain. Tuhan kirim-kirim nabi terus. Sampai di mana Tuhan harus selamatin manusia, Tuhan kirim Yohanes dulu. Jadi membuka jalannya. Baru Yesus turun. Kayak gitu. Bayangin. Sejauh itu loh Tuhan harus nunggu. Kalau kalian tahu, kalau kalian mau fun fact-nya aja ya, perjanjian lama ke baru itu lama guys. 350 tahun atau berapa gitu. Terus sampai Matius ya. Itu kurang lebih kalau nggak salah aku lupa. 350 tahun atau berapa gitu. Oke, ratusan lah. Kayak gitu. Nanti kalian bisa cek sendiri. Kayak gitu. Jadi jelas itu bukti keseriusannya Allah mencari kita. Tuhan nggak ngomong, Tuhan nggak mati tok. Makanya Tuhan turun menjadi manusia. Untuk menggenapi yang pertama. Yang kedua untuk menunjukkan keseriusannya. Kayak gitu. Dan ini juga isyarat bahwa aku mencari kamu. Allah yang turun, bukan manusia yang naik. Bukan manusia membuktikan aku bisa. Seperti yang tadi agama-agama yang lain. Kayak gitu. Jadi jelas ya dari sudut pandang dari Allah tidak bisa hilang. Ini buktinya. Ini Tuhan gini, gampang kan gini. Kalau misalnya bisa hilang itu Tuhan pilih, ngapain tuh harus ngelakuin ini? Gak make sense. Sia-sia banget. Mendingan cari aja hewan yang tidak bercela, yang sementara, kayak gitu. Atau Tuhan ampuni dari atas. Kayak gitu. Ya karena Tuhan adil juga ya. Makanya Tuhan turun kayak gitu. Jadi banyak Tuhan turun itu faktornya banyak banget. Soalnya banyak yang dikenapi, gitu ya. Jadi jelas ya.
Jadi kita ini berdosa, kita tetap status orang berdosa, tapi kita tidak tebus. Ya, kita terus berdosa, Ben. Kamu, aduh Erik hari ini kok cemberut aja, misalnya gitu, contoh. I'm back, guys. Mana udah film? Moro-moro muka Erik diem ya. Nah, diem ya. Nah, misalnya kita ngomong Erik cemberut, itu udah dosa. Kita dengan negatif things ya, itu dosa. Jangan kan kita ngomong, Tuhan ini apa ya? Kita raguin Tuhan dikit ya itu dosa. Bayang loh. Kayak gitu. Jadi, apa-apa langsung dosa. Apa-apa dosa. Standar Tuhan itu tinggi. Apa misalnya? Baik untuk berkebaik. Bohong putih. Dosa. Kayak gitu. Mau ngapa ngeprank itu dosa. Kayak gitu loh. Kita nggak bisa ngomong bahwa nggak ada yang berdosa di sini. Sulit untuk kita ngomong nggak berdosa. Karena dosa itu Tuhan nggak cuma lihat dari bagaimana perbuatan, tapi motivasi hati, eksekusinya, kayak gitu. Jadi nggak simple ya guys, kayak gitu. Harus benar-benar banyak hal yang perlu didasari dari kita ngomong berdosa nggak dosa. Jadi hari ini kita nggak boleh gampang ngecap orang berdosa. Nggak seneng anak tipe nggak boleh gampang ngecap. Kalau kalian pun mau ngomong salah, ya ngomonglah berdasarkan Alkitab. Maksudnya kalau kita lihat rasanya sih kamu salah di bidang ini, dan menurutku salah di bidang ini, tapi kamu perlu protek kayak gitu gak boleh langsung ngomong lu kok dosa. Itu sudah, itu kurang ajar. Kalian sama dengan Allah, karena yang boleh ngadilin hanya Tuhan. Ada ayatnya, kamu boleh mengadili manusia hanya Tuhan. Karena kalau enggak gitu nanti takaran yang sama di orang itu dipakai di kamu. Bingung kalian gitu ya. Ini panjang sekali ngomong ini. Jadi itu seriusannya Tuhan ya. Jadi dari sudut pandang Tuhan nggak bisa hilang. Sekali Tuhan tebus untuk selama-lamanya, untuk semua orang, untuk semua kalangan, siapapun yang mau, tanpa ada pemilihan. Dan itu murah cuma-cuma tapi tidak murahan. Dan itu anugerahnya Tuhan. Itu gift yang Tuhan kasih, karena Tuhan mengasihi orang, mengasihi manusia. Nggak possible kok. Ketika aku juga ngaji anak-anak rohaniku tuh, aku kayak gampang nge-gift guys. Percaya, kalian bisa tanya nanti ya. Kalian bisa tanya ke Ruben, ke Feli, itu yang sering kayak gitu. Bukan pamrih di sini, bukan sombong juga. Tapi biar kalian paham bahwa memang kalau kita ngasih orang itu kita nge-give itu kayak langsung kayak sebuah kesenangan kita. Kayak gitu loh. Tuh. Jadi maksudnya kayak aku pun sering nge-give brand gitu, makan, traktir makan dan kayak seneng nggak? Seneng banget gitu. Happy gitu bisa contoh kayak gitu. Nah mungkin Tuhan ngasih itu bukan dengan berat hati, tapi dengan kasihnya yang besar. So ya. Tapi dari sudut manusia bisa nggak hilang? Bisa. Beda, tapi beda dengan aliran yang tadi. Tapi di sini ngomong bisa. Ketika apa? Yang pertama, tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu pasti. Dan Tuhan berkata, tidak ada jalan lain yang menuju Bapa kalau nggak melalui aku. Itu titik. Jadi nggak boleh ada kepercayaan yang bilang gini. Kayak kita kok lewat X, Y, Z, tak ada. Total nggak ada. Kayak gitu. Sorry banget. Kayak gitu. Orang mau ngomong apa, orang bisa berdebat, tapi ya memangnya kebenarannya. Gitu. Misalnya orang bisa kok, ya udah jalannya ya jalanmu. Kita sama-sama sampai ujung nanti. Kayak gitu. Maksudnya aku nggak ajari kalian berdebat loh ya. Aku nggak mau. Jangan berdebat. Lari aja kalau berdebat. Nggak pernah bahasa guys, sungguhan. Nggak pernah bahasa ketika kalian debat. Ya orang ngomong, oh nggak bisa kan? Berarti kamu menghina agamaku. Terserah. Kayak gitu. Silahkan ikuti agamamu. Kita nggak boleh melecehkan agama orang. Aku nggak mau anak tipe melecehkan agama orang. Ini loh. Nggak boleh menodai agama orang lain. Tapi kita tetap kekeh, tetap kolot dengan omongan bahwa cuman hanya Yesus satu-satunya jalan. Tidak ada keselamatan lain selain daripada itu. Jadi kekristenan juga tidak menyelamatkan. Agama tidak menyelamatkan. Kalian ke gereja terus tidak menyelamatkan. Kalian satu tiap hari kok kalian nggak punya hubungan dengan Yesus, nggak percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, itu kuncinya kan tadi. Udah, kalian berarti tidak selamat.
Nanti aku jelaskan apa itu kerjakan keselamatan. Kayak gitu. Tuh ya, jadi yang pertama nggak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kayak gitu. Yang kedua, benar-benar pingin menjadi apa ya, ibaratnya hengkang untuk tidak memilih Tuhan. Gitu. Contoh apa? Ya selama hidup kamu memang pilih untuk nggak percaya Tuhan lagi, ibaratnya kayak gitu. Tetap Kristen, tetap tahu Yesus mati dari salib, tapi menjadi KTP dan ya som-som kubu. Akhirnya memilih apa? Hidup dalam dosa, hidup untuk dirinya sendiri, itu juga dosa. Kayak gitu. Hidup dalam budak dosa lagi. Kita dibebasin dari hukum Taurat, budak dosa dan budak dosa, dari tawanan, dari neraka ya. Kita ini diselamatin ini bukan cuma dari dosa loh ya, dari neraka. Ya, dari neraka kan diselamatin. Makanya tadi bilang tawanan dosa. Tawanan dosa. Tawanan neraka. Kita tiba-tiba dibebasin. Kita dibuka gitu. Tak tebus lah. Tak bayar. Balik lagi kita jadi hamba Tuhan gitu. Ngerti? Jadi dari aku ngomong kayak bagaimana ketika kita, tapi kita hidup dalam apa? Misalnya hidup dalam pornografi. Kita terus memilih pornografi. Oh, tak ngomong dosa-dosa gini, iblis kan nggak terima, be. Oke, salah lagi. Daya internetku ya guys. Gitu. Sampai mana Pak? Yuk. Lumayan, kok kayak gitu artinya aku suruh minum. Setengah guys. Ketika kita hidup di dalam dosa, salah. Itu kita menjadi tuannya iblis kembali. Ya, kita sudah pindah ke warga negaraan. Tapi kalau kita hidup dalam pertobatan, sanctification namanya. Jadi kekudusan pertama ini positional, yang kedua sanctification, yang ketiga itu, aku lupa istilah nih. Yang ketiga itu namanya glorification. Itu nanti pas ada di surga. Sanctification itu pertobatan setiap hari. Jadi pertobatan kita. Jadi kita nggak boleh tertukar bahwa ini bukan hyper grace. Hyper grace itu kita tetap selamat ketika kita ngelakuin banyak dosa, lisensi untuk berdosa. Itu salah. Kayak gitu. Tapi aku nggak percaya gini, gitu ya. Keselamatan itu bisa hilang dari kita ketika kita memilih untuk hidup di dalam dosa. Karena kita memilih dosa. Kayak gitu. Tapi kalau kita jatuh bangun dan kita terus kembali ke Tuhan, bukankah setiap hari kita kayak gitu? Kayak gitu. Emang kita nggak berdosa setiap hari? Kalau kita ngomong kita judgement, kamu pornografi, emang apa bedanya dengan dosa berbohong? Tapi orang yang benar-benar ngerti diampuni, dia nggak akan memanfaatkan itu. Nggak memanfaatkan curang itu tadi. Ya udah free sex saja. Itu orang yang nggak meresponi kasih karunia sih. Kembali lagi. Jadi orang yang sering kepleset dosa, jangan, kok bisa jangan. Kayak gitu. Ya terus bertobatlah, karena pertobatan itu setiap hari. Sanctification namanya, progresif, kekudusan progresif. Kudusan posisional tetap anak, sekali anak tetap. Tapi kita setiap hari dimurnikan. Setiap hari kita semakin serupa dengan Tuhan. Namanya pertobatan setiap hari. Jadi kalau satu slogan yang di gereja aku punya, selamatnya sekali, bertobat itu setiap hari. Gitu. Ya, jadi kita terus bertobat, kita semakin serupa dengan Allah, bukan sama dengan Allah, semakin serupa dengan Allah. Serupanya kita sempurnanya ketika nanti glorification, kayak gitu, itu di surga nanti, gitu. Kita pakai dengan tubuh kemuliaan. Makanya dengar foundation of it tuh. Kenapa tubuh kemuliaan itu gimana dan lain-lain. Nah, foundation of it itu dijelaskan. Yang alumni dari sana langsung kayak gitu ya. Ya gitu. Tenang guys, yang sudah alumni dari sana pun ya bingung kok. Kayak gitu. Memang sulit ya dimengerti itu. Kayak gitu. Gitu ya. Jadi glorifikasi itu nanti ketika kalian mati, nah itu nanti kalian dibangkitkan kembali, itu sekalian sudah diselamatkan, benar-benar sudah divonis bahwa kamu selamat gitu. Nah, misalnya diketok palu, kamu udah masuk surga ya, bertahu setek gitu. Nah, kamu ganti tubuh kemuliaan dan lain-lain, itu glorification namanya. Dan akhirnya dapat mahkota kehidupan. Nah, mahkota itu ada 5. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Gitu. Itu
berhubungan dengan upah kapan-kapan lah gitu. Nah, jadi keselamatan itu tidak akan pernah bisa hilang ketika kita tidak memilih hidup dalam dosa atau tidak percaya Tuhan kayak gitu. Tidak benar-benar percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan yang selamat. Mungkin tak highlight kayak gitu aja ya biar gampang ya. Kayak gitu. Jadi ada 3 lah, aku bisa 3. Memang yang tidak percaya Yesus, orang yang nggak benar-benar percaya, dan satunya memang hidup dalam dosa. Hidup di dalam dosa, yang benar-benar sampai sampai akhir ya. Kayak gitu. Itu. Tapi yang ketiga ini benar-benar sangat rancu banget. Jadi jangan berharap kayak kalau bisa bertobat setiap hari. Gitu ya. Maksudnya yang ketiga ini kita nggak bisa ngomong bahwa kamu hidup terdosa, kamu masuk neraka, nggak boleh juga. Itu urusannya Tuhan. Ya, itu urusannya Tuhan. Tetap urusannya Tuhan. Hidup. Sekarang kita cuma kerjakan sanctification. Bagaimana kekudusan progresif. Kayak gitu. Ya, contoh Yudas. Yudas itu nggak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Tapi dia jadi pengikut Kristus terus sampai terakhir. Yesus sebagai Tuhan, cuma tidak pernah manggil Tuhan. Paling jauh rabi atau guru atau tuan, kayak gitu. Jadi dia nggak pernah manggil Yesus sebagai Tuhan, kayak gitu. Tuh, makanya ya terbukti dari responnya dia gantung diri, bersalah. Nah, kalau misalnya dia bertobat kok, ya bisa saja, bisa lah. Petrus tuh, saya bilang ya, Petrus sama Yudas itu semeh-meh dosanya sebenarnya. Yang satu nggak ngakui Tuhan, gitu. Bisa nggak ngakui Tuhan, kalian tahu itu melanggar toh. Gitu, melanggarin Roma 10, ngaku dengan mulutmu, kayak gitu. Saya melanggar. Yang satunya menjual Tuhan ya, sebenarnya memeh lah. Sama-sama nggak mengakui Tuhan. Tapi di saat itu Petrus nangis dan bertobat, begitu. Akhirnya dia trauma. Sampai Roh Kudus turun, dia speak up, kayak gitu. Ada power yang turun, dia memberitakan Injil, dia bawa 3.000 orang dibaptis. Nah, beda dengan Yudas. Yudas mati guys, langsung mati gitu. Dan uangnya dilemparkan gitu kan. Jadi ya kamu baca terus lah nanti gimana, nggak habis guys ya, kayak gitu. Jadi kayak gitu loh guys. Jadi kalau hari ini ngomong kok misalnya Yudas selamat, ya bisa aja, bisa saja kok. Bisa saja. Gitu loh. Hari ini kalau kita ngomong bahwa ditentukan mati, enggak juga. Saat itu Tuhan. Oke, saya nge-like kembali. Nah, udah ngomong-ngomong tentang gitu, gini langsung bergoyang internet tuh. Ojo dirusak jaringan korek baik. Oke. Nah, oke. Itu ya. Jadi intinya kalau kita bisa mau bertobat, kita bisa belajar, kita sanctification. Sampai mana aku tadi? Biar nggak salah. Ini mau mari guys, sudah mau mari. Oh, bosen nih gitu ya. Sama pengajaran ya. Gitu. Supaya Yudas bisa selamat. Jadi Yudas bisa selamat gitu ya. Kita bisa aja. Jadi kalau kita ngomong bahwa Yudas harus dipakai untuk matinya Yesus, enggak juga. Ahli Farisi udah banyak perencanaan pembunuhan, dan itu tercatat di Alkitab loh. Gitu. Bahkan Yesus ahli Farisi atau apa namanya, orang Farisi dan ahli Taurat itu selalu sudah jebak Yesus loh. Gitu. Jadi masa itu terlalu simpel sih kalau kita ngomong bahwa Yudas ditentukan. Enggak ada. Tuhan berarti nggak punya free will dong. Memang ada namanya kedaulatan Tuhan. Tapi Tuhan itu sangat hormati free will. Kayak gitu. Wah, ketawa-ketawa sendiri ya, ini multitasking gak nih. Kayak bertobat dari. Oh enggak, bukan ya. Enggak. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi nggak bisa. Jadi kalau dari sisi manusia bisa. Ketika kalian nggak memilih lagi Yesus Kristus. Atau kalian memilih untuk jadi hamba dosa. Atau kalian benar-benar nggak percaya Yesus benar-benar. Ya, som-som kuku lah orang ngomong. Kayak gitu. Ya percayanya cuma Yesus percaya abal-abal lah. Nah, terus apa kok perbuatan baik itu? Nah, terus kenapa kok bisa dibilang bahwa keselamatan yang cuma-cuma ini yang bebas, kamu nggak dibilang lisensi, bukan bebas melakukan dosa kayak gitu? Karena perbuatan baik, semua apa yang kita lakukan ke Tuhan dan ke manusia itu efek
dari kita meresponi keselamatannya Tuhan. Nah gitu, seperti efek kita dikasih 100 juta, kita beli apa, efeknya kita naik derajat, efeknya kita bisa beli macam-macam. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa beli apa-apa, kita nggak bisa invest juga, kayak gitu. Jadi dari bagaimana perbuatan baik ini efek dari kita terima kasih, efek dari kita menerima kasih karunia, efek dari kita ngerasa bahwa kita ini ditolong sama Tuhan. Kalau enggak, orang sebejat aku kok bisa ya? Kita pasti mikirnya kayak gitu. Gitu, apalagi ngelawan hawa nafsu, ngelawan ego, sulit kan itu, ngelawan mager, ya kan? Nah, sulit kan itu. Gitu contohnya. Apa cara kita diselamatkan kok kita mati gara-gara mager? Contoh, kita masuk neraka gara-gara mager. Ya, kamu mager sate contohnya. Ya, kamu mager. Nah, sayang sekali kamu sudah masuk checklist tinggal satu, masuk gitu. Gak bisa. Dia akan membela kita. Yesus yang akan membela kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Dan kita bertobat setiap hari. Kalau nggak bertobat setiap hari, ya gimana caranya? Sama aja kita nggak meresponi. Gitu. Karena hidup di dalam Tuhan, kita selalu bertobat. Gitu. Nah, terus ada yang berkata gini, kerjakanlah keselamatanmu dengan gentar, takut dan gentar. Artinya ada the next season kok. Kayak gitu. Maksudnya berarti karya Yesus harus dilanjutkan berarti. Kan kata-katanya kerjakanlah keselamatanmu. Nah, itu juga dipakai banyak orang untuk diputar balik ya. Ya gitu, bahwa kerjakanlah keselamatan itu apa? Hasilkan buah dari kamu terima ini. Gitu. Maksudnya kelolaan apa yang kamu terima. Karena kalau kalian terima sesuatu yang enak, pasti kalian mau bagi. Ayo coba, Eli ya. Kok misalnya sama Cuce nanti di sebelahan. Awas kok makan es krim, Cuce ditawari. Kayak gitu. Ayo. Enak. Gitu, pasti kayak gitu orang. Kok cewek-cewek, lu coba entah sambil disuap-suap, bukan lagi tawari, bukan, langsung disuap, makan tuh, ya gitu, ada racunnya, oh enggak ya, bertanda. Tapi maksudnya bagaimana karunia itu terus berkembang biak, ibarat itulah kerja karena keselamatan. Kamu udah dikasih kerja, jangan ditanam kayak gitu, jangan cuma ditanam di tanah sampai Tuhan datang kayak gitu. Jangan cuma terima toh. Kayak gitu. Kalau kalian ngerasa, intinya gini, kalau kalian ngerasa bakal terima yang besar, kalian nggak akan diam aja. Sesimpel aja sebenarnya. Jadi makanya perbuatan baik, amal, datang ke Tuhan, itu terima kasih. Bukan Tuhan yang mau, kita yang kamsel ya. Jadi kalau kita hari ini nggak sate, contohnya, hari ini kita nggak membangun hubungan dengan Tuhan, ya Tuhan nggak butuh kita. Gitu loh. Tuhan memang cari kita, tapi Tuhan nggak butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Tapi Tuhan yang cari kita. Entah gembala kita tiba-tiba ngingetin, kayak gitu. Entah tiba-tiba temanku kita ngingetin, kayak gitu. Itu konsepnya. Jadi hari ini kalau kita ngomong bahwa keselamatan ini, summary-nya adalah kita tolak yang namanya keselamatan itu cuma ditentukan. Pertama, kita tolak juga keselamatan yang hyper grace, dan keselamatan yang bisa hilang timbul. Dan kita percaya bahwa keselamatan itu sekali untuk selama-lamanya. Kayak gitu. Tapi bagaimana kita terus ada di dalam keselamatan itu. Dengan kita percaya Kristus sebagai Tuhan dan Selamat di mulut kita dan di hati kita. Wisudanya baptis. Kayak gitu. Kita buktikan dengan baptis selang. Kayak gitu. Itu yang kita percaya. Kalau nggak bisa baptis percik. Kayak gitu. Nah, jadi kalau hari ini kita ngomong karena kepenuhan Roh Kudus itu tidak mempengaruhi keselamatan, itu next gerbang, itu journey lain, itu next journey-nya, itu checklist berikutnya untuk kita lebih dalam dengan Tuhan. Kayak gitu. Jadi jelas ya kita tolak yang namanya keselamatan bisa hilang. Keselamatan nggak bisa hilang dari sisi Tuhan, tapi dari sisi kita bisa hilang ketika kita nggak mau kita nggak percaya Tuhan, kita menolak gitu ya, kita som kuku kayak gitu, nggak percaya benar-benar gitu ya, dan kita hidup dalam dosa. Bukan hidup dalam dosa ini artinya kita berdosa hilang, tidak ya, kita memilih menjadi hamba dosa, tidak ya, menjadi hamba dosa. Kita memilih nggak, ini sebenarnya kembali ke kita nggak percaya Tuhan lagi sih sebenarnya.
Sebenarnya intinya sama aja kayak suam-suam kuku. Sebenarnya tak pisahkan biar kalian paham ya, supaya kalian lebih detail aja. Supaya kalian nggak mikirin hyper grace gitu loh maksudnya. Lebih ke arah sana. Kayak gitu. Supaya kalian nggak mikir hyper grace. Kayak gitu. Dan itu, mari kerjakanlah keselamatanmu, ngomong tentang buah yang kita hasilkan. Kayak gitu. Ada ayatnya. Dengan takut dan gentar. Itu bukan kita ketakutan, yang namanya respect. Kayak gitu. Coba uang, terakhir ya, coba uang, kita misalnya tak kasih iPhone ke Ruben. Wah, dia seneng banget, dia responnya, dia pakai segala macam. Dia nggak akan nyanyain orangnya. Kayak gitu. Oh thank you. Orang minta tolong Ben kayak gini. Ya yuk gitu. Dengan respect, dengan oh iya dia orang yang baik dengan aku, masa aku sia-siain. Kayak gitu. Jadi kita taat sama Tuhan karena kita sudah dapat yang besar dari Tuhan, keselamatan. Dan 2 Korintus 5 ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 15. Terakhir, setelah itu kita kayaknya benar ya. Oh, memang tepat kita mulai dari jam 8. Maksudnya kita start Zoom ini jam 8. Dan Kristus telah mati bagi kita semua. Nah ini ya, semua orang, lagi-lagi. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Berarti kalau kita hidup untuk diri sendiri, dosa. Gitu. Dan itu pemikirannya orang ateis. Ya, atau satanik. Gitu. Satanik itu cuma satu, ini hidup sesuai dengan keinginanmu. Kayak gitu. Tetapi untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka, yang artinya apa? Hidup karena dia sudah berkorban buat kita. Bukan karena cuma Tuhan dan umat, bukan hanya gembala dan domba, bukan hanya bapak dan anak, tapi dia itu level sahabat yang mengorbankan dirinya. Kayak gitu. Yang sederajat dengan kita, dia mati buat kita. Ibaratnya temennya Erik itu berani sampai mati. Mau mati buat Erik. Gitu. Masa kamu nggak langsung kayak kamsya ke keluarganya? Ayo, nggak merasa bersalah. Sorry, gitu. Karena aku udah pinjol, ambil ginjal dua-duanya, mati dia. Ayo, ya apa ya? Tadi kan kamu ngerasa kayak kamsya banget sama keluarganya. Kayak gitu. Kalau kalian tahu ya, ini nak kasih tambah satu sedikit ya. Contoh yang aku baca dari hari-hari ini tuh ngomong tentang Daud bilang gini ke Salomo. Kalau kamu bunuh bapaknya, kamu hidupi keluarganya. Jangan biarkan mereka ini miskin dan kesusahan cari makan karena kamu bunuh orang yang cari kerja, cari duit. Maksudnya kalau orang aja ngerti dan dia berbuat baik padaku ya. Kalau orang ngerti bahwa anak-anak dan keluarganya yang tanda kutip mau dibunuh gitu ya, bapaknya mau dibunuh, tahu dia berbuat baik ke dia dan akhirnya gak boleh dibunuh. Ya masuk kita ke Tuhan nggak ngerti bahwa Tuhan udah baik sama kita. Masa kita masih mikir bahwa aduh aku dihukum? Enggak lah, nggak mungkin lah. Kayak gitu. Masa kita masih mau mikir bahwa yes, yang berbuat jahat, ayo, nggak mungkin, kayak gitu. Kita akan kamsya. Ya nanti kayak tadi temen Erik, ayo jual 2 ginjalku buat pinjolmu. Aduh. Atau ngomong gini lah, ya biar masih hidup biar kalian paham ya. Aku berikan ginjal kiriku, kanan ini yang paling prioritas. Wah, itu contoh. Nggak, aku lagi bikin kiri aja dijual gitu ya. Bercanda. Dia kayak kiri dijual, gitu. Orangnya masih hidup, tapi susah. Apa Erik gak akan langsung apakah Erik gak akan tiba-tiba gini, aku lupa siapa kamu, masuk gitu? Gak mungkin. Kok dia memang tiba-tiba masuk rumah sakit, aku yakin Erik kan jadi orang pertama di sana. Karena dia ngerasa bersalah. Iya loh, ngerasa bersalah, ginjalnya dijual. Ngerti loh. Gitu. Ginjalnya dijual kan dia sakit-sakitan. Ya masuk Erik kan, nggak kenal, gitu. Nggak mungkin. Pasti dia kan datang, nomor 1, dia merasa bersalah. Nah sama, Tuhan mati buat karena kita. Bukan karena dosa, bukan, Tuhan benci dosa. Caranya lewat menghapus dosa, tapi dia itu mengasihi kita. Jadi jangan kebalik, seringkali orang fokusnya dosa, bukan. Tuhan menebus kita, membeli kembali kita. Caranya harus menghapus dosa. Jadi jangan fokus sama dosanya, fokus karena Tuhan menebus kita. Kayak gitu. Dengan mati, bayang no. Masa kita sekarang masih nggak tahu Tuhan jahat, Tuhan ini. Kebacut sih bagiku, kebacut. Aku tuh ngomong Tuhan jahat aja gak bisa, maksudnya gak mau gitu loh, kok gak contoh ya, kok bukan contoh gitu. Aku tuh gak mau gitu, gak layak aku. Sekalipun daginganku ngomong ini gak adil loh Tuhan, tapi aku gak berani Tuhan, gak adil. Aku hidupnya puji Tuhan, hanya bonus. Itu yang aku bilang, keselamatan itu cuma-cuma dan anugerah Tuhan. Jadi gak mungkin kita anggap itu lisensi berdosa, untuk berdosa. Kita gak mungkin, kalau kita benar-benar tahu keselamatan itu apa.
kayak gitu. Nggak mungkin kalau kita nggak dikasih iPhone 15 kita banting-banting dari Feli, banting, nggak mungkin. Kita jaga, kita belum tentu bisa beli soalnya. Kita jaga bener-bener. Kapan lagi punya iPhone, tidur aja di pasir, gitu ibaratnya. Listriknya nyolong tangga, sekarang kita dikasih iPhone, gitu. Nah, nggak mungkin kita main-mainin. Nggak mungkin kita sampai sembah-sembah Feli. Terima kasih Feli gitu. Selamatan kayak gitu. Sampai sini guys. Kali mau terberkati. Sebenarnya masih banyak, cuman ya cukup lah. Cukup lah. Cukupkanlah kasih karunia aku dalam kelemahanmu lah. Kesempurnaan. Lanjut. Nah, sampai sini dulu guys. Mungkin semoga kalian paham ya. Ini panjang betul soalnya. Ayo mukamu Ben. Gitu. Semoga kalian paham. Yang semakin soalnya setiap kali foundation of it nggak sama sih. Kalau kalian sering ikut pasti merasa nggak sama. Kayak gitu materinya wis kayak ada aja yang baru kayak gitu, penambahan kayak gitu. Oke, ada yang mau tanya kayaknya sebelum foto jangan keluar dulu kayaknya dulu. Biar kok ada foto orang lupa kabel langsung keluar semua langsung. Oke, dia mau bertanya di sini, tapi bukan debat ya, kalau debat gak tak layani guys. Pasti kalah soalnya aku debat. Gitu. Ada mau tanya, katanya lagi jempol kalian. Terlalu pintar. Ada yang mau tanya dari sini, dari situ? Capek juga ya, makanya kita bagi dua. Kapan-kapan kita bagi dua, Fer. Aja sama Ruben lah, satu-satu gitu ya. Mengurus banget, seneng sih, ngomong gitu seneng sih. Sama Erik. Itu kenapa EW PDT terus. Aduh. Sama kayak Pastor Glenn sekarang. Pastor Glenn aja baru PDT setelah 30 tahun. 10 tahun. Hampir 20 tahun. Yuk, ada yang mau tanya tentang seputar ini keselamatan? Tentang dosa. Jadi kita tantangnya itu terima Yesus dulu ya. Terima Yesus dulu, terus kita bawa ke baptis. Itu lebih penting. Kita nggak tahu soalnya dia matinya kapan ya kan. Ini bentar, saya takip dulu ya. Betulnya nih. Sampai tulis dulu. Jadi kita jangan tantang baptis dulu. Gitu ya. Orang nggak mau. Kayak gitu loh. Terima Yesus dulu. Itu lebih penting. Lebih penting itu dulu. Jadi kalau langsung metong misalnya ketabrak mobil misalnya selamat gitu. Terus ini sebelum ini ada pertanyaan lucu ya dulu di komselku gerejaku pertanyaan lucu sebelum ke Jessica ya, sabar Jess. Gini, ngomongnya ke pastorku, pastor kalau orang ketabrak mobil itu kan nggak langsung mati pastor, itu hidupnya bejat banget gitu, ngomongnya gak kasar ya, bejat banget. Terus kalau misalnya dia terima Yesus Kristus di tengah-tengah kematiannya gimana ya? Wah, itu langsung menggoncang iman saya. Kayak iya benar juga ya, enak banget ya hidupnya gitu. Tapi dari yang kita pelajari bahwa rules-nya gimana pun, nah kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan selamat, ya tetap selamat. Ya aku yakin orang sih sudah ngerti materi ini nggak ngomong enak banget, enggak sih. Tuhan itu adil soalnya, kayak gitu. Itu rules-nya. Makanya tentu adil. Mungkin ada yang ngomong nggak adil salah. Tuhan itu adil. Itu adil. Ya jangan campur dengan kenyamanan makanya. Beda. Kalau kita ngomong enak banget, namanya kenyamanan. Kayak gitu. Itu kalau adil, ya ibaratnya kamu terima kapanpun ya. Tuh. Terus berarti aku enak aja akhir ya nggak bisa. Kalau kamu tidak tahu tapi kamu memilih keras, kamu tambah keras. Nah, kayak gitu. Makanya kata-kata darahmu tidak terturun lagi atasku. Kayak gitu. Nah, karena percayalah guys, ketika kalian nunda terima, hati kalian nambah keras. Kamu nggak lebih baik. Wih, ada yang out of topic. Baru nggak lagi. Kok aku mau tanya, ini agak out of topic sih. Jadi kan ada anime tentang Yesus sama Buddha temenan. Aku tahu lagi tadi. Aku lihat ya baru dikasih mahkota duri. Ya gitu ya. Terus Yesus ulang tahun tiap lilin kurang ajar. Oke, kalau menurut Susan ya, sebenarnya tergantung motivasi lah. Tergantung motivasi. Kayak gitu loh. Oh iya. Oh ya, aku nggak tahu siapa namanya itu. Nah,
Tapi intinya sering pernah beberapa kali muncul di TikTok. Sebenarnya tergantung motivasi. Lah, akhirnya kamu nonton itu menjadi batu sandungan, kayak gitu itu salah. Nah ini kan namanya gray area ya, ini namanya gray area ya. Nah sekalian tak jadi gray area. Ini ya guys ya. Jadi ada tiga faktor yang sebenarnya ada 5, tapi yang paling sering 3. Waduh, ternyata susah ya. Nah makanya di 3 ini yang patokannya di 3 ini. Salah. Kalau gini nanti promosi caleg. Nah 3, ada 3 gitu ya. Ada 3. Gak gitu dong. Jadi yang pertama, ini apapun sih. Makanya aku bilang bahwa dosa itu bukan tentang ditentukan dengan apa yang kita lakukan. Contoh, kita ngomong gini, orang Kristen di bartender boleh enggak? Di bar-bar, di diskotik. Dia lu gak diskotik. Ayo, itu kan jadi di area juga. Emang kok nggak boleh? Berarti dia makan apa kalau memang passionnya di sana? Kayak gitu. Orang yang jual alkohol, kayak gitu contohnya. Boleh nggak? Pastorku punya kafe jualnya alkohol. Oh ya, Pak. Kayak gitu. Boleh nggak? Bir-bir. Nah, sebenarnya ke arah 3 ini sih. Ini tips saja sih sebenarnya. Ini cuma tips saja. Tapi apa namanya? Ada 2 lagi, cuman jarang kepake. Aku rada lupa juga. Dari 3 ini sudah kelihatan banget. Yang pertama itu kalian damai nggak ngelakuinnya. Pasti ketika kalian ngelakuin sesuatu itu pasti ada aftertaste-nya di hati. Atau sebelum kalian ngelakuin, kok nggak damai ya? Kok rasanya nggak tambah damai? Tambah lama nggak tambah damai? Atau beberapa kali, nunggu beberapa kali dulu. Jangan takaran sekali ya guys. Ada yang sekali, ada yang beberapa kali. Kok tambah nggak damai ya? Kok tambah nggak enak ya? Gitu. Kok rasanya kok kurang sep gitu ya? Nah itu alarm pertama. Gitu loh. Kok datang dari Tuhan itu pasti seneng. Gitu. At least kok gak flat dulu, lama-lama tambah happy, tambah seneng kayak gitu. Kayak gitu, itu pasti. Terus yang kedua itu tarik nafas dulu ya guys. Ya, hari ini ngomong berhenti, aku baru sadar kita sudah sampai sejam lebih. Oke, haleluya. Senang sekali kalau ngomong gini. Yang kedua itu melanggar firman. Adakah dasar firman yang melanggar itu? Gitu ya. Makanya kalau kita ngomong apa namanya, tato, imamat gitu ya, yang jangan merusak kulitmu. Jangan gak gitu juga konteksnya. Jangan dicocok logi, nggak boleh ya. Kayak gitu. Terus ada yang ngomong kok buat mujizat itu katanya sesat masuk neraka. Terus dia konekin apa? Yang bukan berseru Tuhan yang buat mujizat yang demi namaku bla 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 masuk surga gitu. Nah gitu ya konsepnya. Itu ada konteksnya kayak gitu. Nah ada yang nggak nganggur firman, ada yang nyenggol, ada yang bertentangan, ada yang menyinggung. Karena gini loh, apa yang Tuhan gini, apa yang kita lakuin itu pasti nggak. Kalau misalnya itu kehendak Tuhan, nggak mungkin dia nyinggung sama firman. Nah, Tuhan itu nggak mungkin bisa melewati firman-Nya. Jadi kalau kita minta tanda, kita buat mujizat, kita buat apapun, nggak boleh menyinggung firman. Itu pasti. Kalau itu bodoh diikuti. Sorry ngomongin ya guys. Tapi memang itu kebutuhan hakiki guys. Gitu. Jelas-jelas misalnya kita nggak boleh berzina. Wah nggak apa-apa, aku happy. Happy ku nafsumu ya. Kayak gitu loh. Tapi setelah itu coba, makanya kenapa kalian setelah yang free sex dan lain-lain, apapun yang berhubungan dengan pornografi, pasti kalian nyesel. Pasti kalian ngerasa berdosa. Ngapain ya aku nonton ini ya? Nah, itu tanda berarti kalian salah. Gitu. Pasti. Coba kalian nyolong, happy enggak? Happy ya enggak. Happy-nya bentar karena beli dapat duit. Tapi saya itu kok enggak halal ya? Atau suatu titik gimana? Kok gini terus ya kehidupanku? Nah, itu berarti sudah salah. Kayak gitu. Terus tentang firman lagi, ya kan? Itu kan kamu ngerugiin orang lain. Ya gitu. Yang ketiga, jadi batu sandungan enggak. Ini yang paling gampang sebenarnya. Kalau lingkunganmu nggak ngeboleh tato, jangan tato. Kalau lingkunganmu, kalau misalnya kamu tahu bahwa rokok itu tidak membuat sehat, ngapain? Kayak gitu loh. Jadi kan jadi batu sandungan aja tuh. Kayak gitu. Jadi nggak selalu melulu tentang ngomong tentang firman. Tapi kalau sudah jadi batu sandungan itu melanggar firman. Dan pasti nggak damai. Gitu loh. Jadi 3 ini connect. Kalau kita jadi batu sandungan, contoh ya, Ruben pakai tato di sini. Pakai Hello Kitty, besar gitu. Nah, sama di sini, Hello Kitty semua. Terus ya, akhirnya Ruben dicap. Dia tatoan, orangnya rada jelek berarti, gak usah deket. Nah, jadi batu sandungan dong, melanggar firman. Kayak gitu. Melanggar firman, pasti gak damai di hatinya. Itu connect. Kalau gak damai, pasti melanggar firman, dan pasti jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan itu apa? Misalnya buat orang lain atau diri sendiri. Gitu. Jadi kalau melanggar firman, pasti jadi batu sandungan, plus gak damai. Jadi 3 ini connect.
Nah itu intinya kok di gray area. Bukan tentang boleh nggak boleh ditulis di Alkitab. Kayak gitu. Makanya kan diomong hamartia, melenceng dari kehendak Tuhan. Bukan tentang tertulis di Alkitab atau nggak. Itu memang suara Tuhan. Kayak gitu. Jadi kembali lagi kok gitu. Nah motivasinya apa? Jadi batu sandungan nggak? Leda ya wes silakan. Nah, misalnya kamu nonton horor, mindsetmu salah tentang setan, ya udah jangan nonton. Akhirnya kamu takut ke toilet, jangan nonton. Gitu gak damai hatimu, juga kaget, wah gitu. Habis gitu, langsung, aduh, ke toilet bunyi lonceng dikit, tara yes gitu, kan repot ya kan. Nah terus kalau lewat jalan suci langsung jalan serta Yesus gitu. Ya itu ya, itu jawabannya. Jadi aku nggak bisa jawab itu benar atau enggak, tapi dari 3 itu ya. Kamu nonton itu jadi gimana? Itu aja. Ya gitu. Ya kok stiker-stikerku tentang Yesus juga. Oh, ajar kamu. Nah itu gak dosa. Kayak gitu. Itu benar bahasa bagaimana kita motivasinya. Kayak gitu. Kalau kita menghina Tuhan baru salah. Gitu. Ada yang bertanya tentang ini keselamatan? Atau yang lain ya boleh weh. Nah, tapi yang paling main topiknya keselamatan buat kalian selamat masuk surga guys. Kalian bener-bener ngerti paham nggak kamu digoyain? Mana dasarnya? Jelas panjang lebar. Tak lupa pasti kalian. Dijamin pasti kalian udah lupa. Erik udah lupa pasti. Ya lagi dalam hatinya. Ada yang mau tanya tentang ini? Tidak ada? Atau tidak tadi ya? 4 ya? Ada ya? Ada ya? Ada ya? Oh ada? Nggak ada. Oh ya wes. Ada lagi? Ayo semenit. Hebat-hebat kalian ini. Antara kayak sedang mari lah kok gitu. Atau gimana? Kalau Feli kan sedang mari aku. Penjelasan dari Pendeta Denny Susastro itu sudah cukup menjelaskan sekali. Kecil suaramu, kecil suaramu. Penjelasan aku udah tahu apa mulutmu, isi mulutmu. Lanjut. Penjelasan dari Pendeta Denny Susastro itu udah cukup menjelaskan sekali. Penuh hikmat, penuh kebijaksanaan. Ya ini, iblis-iblis kecil ya begini nih. Begini orang sombong. Aku mau tanya ini. Oh. Kalau misalnya Hawa nggak jatuh dalam dosa, apakah Adam yang jatuh dalam dosa? Nah, itu kita nggak tahu. Tapi pasti ya kita kalau misalnya nggak dosa ya kita sampai di situ selama-lamanya sih. Sudah nggak usah jatuh dalam dosa. Ya Tuhan nggak pernah minta kok tentang apa jatuh. Kalau Tuhan ngomong jatuhlah, Tuhan berkata jangan makan itu. Kayak gitu. Tuhan nggak. Tapi Tuhan memang izinkan free will kok. Kayak gitu. Jadi ya mau ya apa? Sebenarnya kalau misalnya nggak makan pun nggak apa-apa toh. Kita di surga sudah. Nggak akan terjadi sepanjang ini. Yesus nggak perlu turun. Jadi sebenarnya kan free will toh. Kayak gitu. Itu udah free will-nya. Nah, emang Tuhan nggak, makanya kenapa Tuhan tuh nggak ngomong dari atas? Ya, emang Tuhan nggak tahu abang mau makan, ayo. Masa Tuhan nggak tahu sih? Tahu dong. Cuman Tuhan buat ya itu jadilah kehendakmu. Gitu. Apa yang kamu mau toh? Free will kan? Tuhan tuh hargai free will. Karena Tuhan udah berkata serupa dengan gambarnya. Maka dia ngomong dia menghargai free will salah satunya. Kayak gitu. Tuh, makanya dia nggak bisa sembarangan ngambil kedaulatannya gitu. Maksudnya nggak bisa sembarangan ngatur-ngatur gitu. Terserah kamu. Tapi aku selalu mereka-rekakan yang baik. Yaitu Tuhan Yesus Tuhan betul. Tuh. Ya, kok bisa kita putar waktu ke Hawa, kita ngomongnya, menang. Diam. Dalam nama Yesus diam kamu. Kayak gitu ya. Dia langsung, kalau kamu itu betul ya. Dah, kita sudah di surga. Ya ketemu Erik enak. Oke. Erik. Ngamuan dari kayak Feli. Karena dia laporan cepu, dia mau cepu ke Feli katanya. Parah Erik ini. Senangannya cepu ke Feli katanya. Dia coba baru bisa on mic. Kamu. Iya. Nggak bisa. Tadi itu PWS-ku di tempat yang sedang dijajah. Jadi nggak bisa diambil. Gitu. Pakai speaker. Halo AI susu, udah mas, selamat masuk surga dah gitu nanti. Jadi aku gitu kayak tiba-tiba hilang gitu. Loh, salah enggak sih tak minta rek ayo? Sing tak lakuin salah enggak nonton terima Yesus ayo? Kayak bela aku, ya bela aku. Salah enggak ayo?
Sumpah jujur aja aku nggak denger sih kok, asli kok. Aku kayak, apa? Oh ya Feli ya. Tenang, aku sampai di kuping lain lah. Sampai di kuping speakerku biar denger. Ya kali mukaku tak tempelin ke layar kok. Enak biar ke sensasi panasnya di bagian sini. Oh, hangat ya. Ayo deh, mau tanya lagi nak seputar ini keselamatannya. Koneksi rembel juga. Nah, aku nanya random juga kok, kalau misalnya keluaran kan ada perempuan yang bohong buat. Nah ini aku juga pernah mikir ya apa ya gitu. Tapi aku mek percaya sih Tuhan pakai kesempatan. Aku mek percaya Tuhan pakai kesempatan. Jadi ya apa lagi gitu ibaratnya. Ibaratnya kenapa Tuhan izinin perang? Kayak gitu. Ya Tuhan pakai kesempatan perang.